Selamat pagi anak-anak yang hebat. Ketemu kembali dalam pembelajaran matematika. Anak-anak, Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang operasi hitung campur pada pecahan. Part yang pertama. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, perkalian dan pembagian pecahan. Pada pertemuan kali ini, kita akan melibatkan juga pecahan desimal. Ayo, sekarang kita coba untuk latihan soal berikut. Soal yang pertama, 3/4 ditambah 0,4 sama dengan. Nah, anak-anak, di sini ada operasi hitung yang melibatkan dua pecahan. Pecahan biasa 3/4 dan pecahan desimal 0,4. Jika kalian menemui soal yang melibatkan dua pecahan yang berbeda, maka harus disamakan. Nah, sekarang kita coba samakan, kita ubah menjadi pecahan biasa. 3/4 tetap. 0,4 adalah bilangan desimal yang ada satu angka di belakang koma, berarti atau artinya adalah per 10. 0,4 artinya 4/10 sama dengan. Nah, sekarang setelah menjadi pecahan yang sama, sekarang kita menjumlahkan. Masih ingatkah kalian apa yang harus kita ingat ketika kita akan menjumlahkan dua bilangan pecahan? Ya, kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, kita menyamakannya dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut pecahan tersebut. Pecahan yang pertama penyebutnya 4, pecahan yang kedua penyebutnya 10. Maka kita cari KPK-nya. KPK dari 4 dan 10 adalah 20. Maka 3/4 ditambah 4/10 menjadi 15/20 ditambah 8/20. Nah, jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal menghitung pembilangnya atau angka yang ada di atas, yaitu 15 ditambah 8 sama dengan 23, sehingga 15/20 ditambah 8/20 sama dengan 23/20. Nah, masih ingatkah kalian jika ada pecahan yang pembilangnya atau angka yang di atas itu lebih besar, maka kita wajib menyederhanakan. 23 lebih besar dari 20. 23/20 artinya 23 dibagi 20. Ada 1, sisa 3. Maka ditulis menjadi 1/3/20. Nah, bagaimana? Mudah kan? Kita coba soal berikutnya. 4/5 dikurangi 0,35 sama dengan. Sama seperti penjumlahan yang tadi. Ada dua pecahan yang berbeda, pecahan biasa dan pecahan desimal. Maka kita harus menyamakan dulu. Kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 4/5-nya tetap 0,35. Karena dua angka di belakang koma, maka
0,35 ditulis 35 per 100. Nah, setelah kedua-duanya menjadi pecahan biasa, masih ingat kan? Aturan untuk menjumlah atau mengurangi bilangan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu angka yang di bawah. Penyebutnya yang pertama 5 dan yang kedua penyebutnya adalah 100. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, masih ingat ya? Kita cari KPK. Kebetulan KPK dari 5 dan 100 adalah 100. Maka yang 4/5 menjadi 80 per 100, sedangkan 35 per 100 tetap 35 per 100. Jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan atau menghitung pembilangnya. 80 dikurangi 35 sama dengan 45, sehingga jawabannya adalah 45 per 100. Nah anak-anak, kalian cermati angka 45 dan angka 100. Angka 45 dan angka 100 memiliki kelipatan yang sama, yaitu memiliki kelipatan 5. Maka 45 dan 100 kita bagi 5. 100 dibagi 5 menjadi 20, 45 dibagi 5 hasilnya adalah 9. Maka 45 per 100 dapat kita sederhanakan menjadi 9 per 20. Nah anak-anak, kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan desimal. Sekarang mari kita coba untuk perkalian dan pembagian. 7 per 20 kali 0,6. Sama halnya seperti pada penjumlahan. Jika ada operasi hitung bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan desimal, maka harus kita samakan. Nah, untuk kali ini kita akan mengubahnya menjadi pecahan biasa. 7 per 20 sudah pecahan biasa, tetap 0,6 adalah 6 per 10. Jika sudah menjadi pecahan biasa, kita tinggal mengalihkannya. Tetapi sebelum kita mengalihkannya, mari kita cermati. Nah, sebelum kita menghitung, mari kita cermati pembilang dan penyebut, adakah yang memiliki kelipatan sama atau yang dapat kita sederhanakan? Ternyata ada, yaitu 10 dan 6. Masing-masing bisa dibagi 2. 10 dibagi 2 ada 5, 6 dibagi 2 ada 3. Nah, setelah kita sederhanakan, maka kita bisa menghitung. Sekarang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 7 kali 3 21, 20 kali 5 100, sehingga menjadi 21 per 100. Jadi jawabannya adalah 21 per 100. Jika kalian ingin ubah menjadi pecahan desimal juga boleh, karena per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma, yaitu 0,21. Nah sekarang mari kita coba untuk soal berikutnya. 0,42 dibagi 7 per 15. Sama ya. Sekarang kita coba, kita samakan menjadi pecahan biasa semuanya. 0,42 ada 2 angka di belakang koma, berarti menjadi 42 per 100 dibagi 7 per 15 sama dengan, masih ingat ya, pada pembagian bilangan pecahan harus kita ubah menjadi perkalian.
Nah, kemudian bilangan pembaginya kita balik. Sehingga 42/100 dibagi 7/15 menjadi 42/100 kali 15/7. Nah, setelah sudah berubah menjadi operasi hitung perkalian, mari kita cermati angka atas dan angka bawah, pembilang dan penyebut. Adakah pembilang dan penyebut yang bisa dibagi dengan angka yang sama? Ternyata ada. 42 dan 7 masing-masing bisa dibagi dengan 7. 42 dibagi 7 ada 6, 7 dibagi 7 ada 1. Dan 15 dan 100 bisa dibagi 5. 15 dibagi 5 ada 3, 100 dibagi 5 ada 20. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kita untuk membagi dengan bilangan yang sama? Itu istilahnya adalah menyederhanakan untuk memudahkan kita menghitung supaya angkanya bisa lebih sederhana atau lebih kecil. Nah, kalau sudah kita sederhanakan, sekarang kita tinggal menghitung. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 6 kali 3, 18. 20 kali 1, 20. Sehingga jawabannya adalah 18/20. Ternyata 18 dan 20 masih bisa kita sederhanakan. Masih bisa kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2 adalah 9, 20 dibagi 2 adalah 10, sehingga menjadi 9/10. Nah, bilangan per 10 bisa diubah menjadi ke bilangan desimal juga. Kalau per 10 berarti ada satu angka di belakang koma, sehingga menjadi 0,9. Nah, anak-anak, kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, bilangan pecahan dan bilangan desimal. Sekarang mari kita coba menggabungkan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan desimal. Yuk kita cermati soal berikut. 2/3 kali 0,9 ditambah 5/20. Masih ingatkah kalian pada aturan operasi hitung campur? Jika ada operasi hitung campur, perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan, maka yang didahulukan adalah perkalian atau pembagian, barulah penjumlahan dan pengurangan. Nah, kebetulan di sini 2/3 kali 0,9 yang harus kita dahulukan. Tapi sama seperti aturan yang tadi, kita ubah menjadi pecahan yang sama. Nah, 2/3 kali 0,9 kita kerjakan terlebih dahulu. Sama seperti aturan yang tadi, kita ubah menjadi pecahan biasa, sehingga menjadi 2/3 kali 9/10 ditambah 5/20, kita turunkan seperti biasa. Nah, sekarang yang kita hitung adalah perkaliannya dulu. Tapi mari kita cermati, adakah pembilang dan penyebut yang bisa kita bagi dengan angka yang sama? Ternyata ada, yaitu 2 dan 10. Masing-masing bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Dan yang 10 dibagi 2 adalah 5. Dan 3 dan 9. 3 dibagi 3 ada 1. 9 dibagi 3 ada
3. Nah, setelah kita sederhanakan, sekarang kita hitung pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. 1 kali 3 adalah 3, 1 kali 5 adalah 5, sehingga menjadi 3/5. Ditambah 5/20 kita turunkan. Nah, sekarang kita melakukan operasi penjumlahan. Masih ingat ya? Kita harus menyamakan penyebutnya. 5 dan 20 kita samakan. Kebetulan KPK dari 5 dan 20 adalah 20. Maka 3/5 diubah menjadi 12/20 ditambah 5/20 tetap 5/20. Jika bilangan bawah atau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menghitung pembilangnya. 12 ditambah 5 sama dengan 17, sehingga jawabannya adalah 17/20. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian semakin mengerti? Kita coba soal berikutnya ya. 0,12 kali 0,2 dibagi 3/20 sama dengan. Nah, kebetulan operasi hitungnya adalah perkalian dan pembagian, di mana perkalian dan pembagian memiliki kekuatan yang sama. Jika memiliki kekuatan yang sama, maka kita menghitungnya dari sebelah kiri. Di sebelah kiri adalah 0,12 kali 0,2. Kita hitung dengan cara bersusun ke bawah. 0,12 kali 0,2. Ternyata jawabannya adalah 0,024. Terus kita turunkan dibagi 3/20. Nah, sekarang kita samakan. Karena apa? Yang satu desimal dan yang satu pecahan biasa. 0,024 ada 3 angka di belakang koma, maka 0,024 menjadi 24/1000. Nah, di situ ada operasi pembagian. Ingat, kalau ada operasi pembagian kita ubah menjadi perkalian dengan bilangan kebalikannya. 3/20 kita balik menjadi 20/3. Kalau sudah menjadi operasi perkalian, mari kita cermati antara pembilang dan penyebut. Adakah yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Ada. 24 dan 3. 24 bisa dibagi 3. 3 juga bisa dibagi 3. 24 dibagi 3 adalah 8, sedangkan 3 dibagi 3 adalah 1. Dan 1000 dan 20. 1000 bisa dibagi dengan 20. 20 dibagi dengan 20 adalah 1, sedangkan 1000 dibagi 20 adalah 50. Setelah kita sederhanakan, bilangannya sudah menjadi lebih kecil. Sekarang kita bisa menghitung pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. 8 kali 1 adalah 8, 50 kali 1 adalah 50, sehingga jawabannya 8/50. Ternyata 8/50 masih bisa kita sederhanakan, karena masing-masing bisa dibagi 2. 8 dibagi 2, 4, 50 dibagi 2 adalah 25, sehingga jawabannya adalah 4/25. Nah, anak-anak, Ibu harap kalian semakin memahami. Supaya kalian semakin paham, kita coba untuk satu soal lagi.
1,8 dibagi 27/30 kali 1,16 sama dengan. Nah, ini 1,8 dibagi 27/20. Kita samakan dulu menjadi pecahan biasa. 1,8, satu angka di belakang koma, maka diubah menjadi 18/10 dibagi 27/30 kali 1,16. Nah, masih ingat kan? Operasi hitung pembagian pada pecahan kita ubah menjadi perkalian, sehingga menjadi 18/10 kali 27/30-nya dibalik menjadi 30/27 kali 1,16 kita turunkan. Kita cermati dua pecahan yang akan kita hitung, akan kita kalikan, yaitu 18/10 kali 30/27. Adakah bilangan, pembilang, dan penyebut yang bisa kita sederhanakan? Kita bagi dengan angka yang sama. Ternyata ada 18 dan 27. Masing-masing bisa dibagi dengan 9. 18 dibagi 9, 2, 27 dibagi 9, 3. Ternyata masih ada lagi 10 dan 30. 30 dibagi 10 adalah 3, sedangkan 10 dibagi 10 adalah 1. Setelah kita sederhanakan, kita hitung pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. 2 kali 3 adalah 6, 1 kali 3 adalah 3, maka menjadi 6/3 kali 1,6 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 16/10. Nah, sekarang kita hitung yang berikutnya. 6/3 kali 16/10. Adakah penyebut dan pembilang yang bisa dibagi dengan angka yang sama? Ternyata ada 6 dan 3. Masing-masing bisa dibagi 3. 6 dibagi 3 ada 2, 3 dibagi 3 ada 1. Dan 16 dan 10 masing-masing bisa dibagi 2. 16 dibagi 2 8, 10 dibagi 2 5. Nah, setelah kita sederhanakan, kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. 2 kali 8, 16, 1 kali 5, 5. Sehingga menjadi 16/5. Nah, kalau ada pecahan yang bilangan atas atau pembilangnya lebih besar, maka kita wajib menyederhanakan. 15/5 artinya 15 dibagi 5. Ada 3 sisa 1. Maka ditulislah 3, 1/5. Nah, anak-anak, itu tadi sudah beberapa kali paparan pembahasan tentang beberapa soal hitung campur antara bilangan pecahan biasa dan bilangan pecahan desimal. Ibu harap kalian semakin memahami. Nah, untuk itu sekarang kerjakan soal tugas dari Ibu. Yang pertama, 2,25 ditambah 3/4 dikurangi 1/5. Yang kedua, 4/5 dikurangi 0,25 ditambah 17/20. Yang ketiga, 4,8 dibagi 6/20 kali 0,25. Yang keempat, 2/5 kali 0,25 dikurangi 3/4. Dan yang nomor 5, 3/8 ditambah 0,8 dibagi 4/5. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.